Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan menambahkan sedikit materi lanjutan dari video sebelumnya ya. Studi kasus aplikasi toko bagian 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan sedikit fitur, yaitu fitur untuk login ya. Oke, seperti biasa saya buka dulu database-nya. Untuk exam dan MySQL-nya sudah saya aktifkan. Saya akan perlihatkan saya menambahkan sebuah tabel ya, yaitu tabel login ya. Di database toko di sini saya sudah buat sebuah tabel namanya tabel login. Supaya cepat, saya langsung tunjukkan saja strukturnya. Sudah saya buat sebelumnya, cuman ada dua field atau dua kolom, yaitu username dan password. Tidak ada primary key. Kalau misalnya mau dibuat primary key ya silakan tambahkan ID pengguna atau ID akun atau akun ID ya. Oke, ada username varchar 15, password juga varchar 15 gitu ya. Kemudian saya sudah isi secara langsung di sini, username-nya admin, passwordnya admin. Oke, kemudian pada form di sini, pada aplikasinya kita jalankan dulu untuk mereview kemarin sudah sampai mana. Ya, ini dia, sudah ada master data, data barang, pembelian, penjualan, transaksi, ada pembelian dan penjualan ya. Oke, kita akan tambahkan satu menu di paling kiri nanti, menu akun, kemudian ada sub menunya itu login dan logout ya. Oke, sebelum melakukan login, menu master data dan transaksi atau menu-menu yang lain itu nggak bisa tampil ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, menu-menu yang lain disable ya. Oke, kita akan coba di sini. Kita tambahkan satu menu lagi di sini, namanya langsung ketik saja di sini akun. Kemudian di sini ada login, kemudian ada logout. Gini aja dah. Kemudian posisinya tinggal diklik, di drag saja, tarik ke sini, tarik ke paling kiri. Nah, posisinya seperti ini. Oke, kalau sudah kita sudah buat menunya, kemudian kita masuk ke menu yang ini di form utama, masuk ke dalam kodenya, code behindnya ya. Klik kanan, view code saja atau F7 sama saja, maka akan terbuka untuk ininya ya. Oke, kemudian di kelas form utama kita buat variabel tipenya public ya, public. Untuk akses modifiernya public. Kemudian kita buat variabel dengan tipe boolean. Kita bikin status login ya. Kita buat defaultnya sementara kita kosongkan dulu seperti ini ya. Ini nggak usah disingkat ya, nggak apa-apa. Status login. Nah, begini ya. Kemudian pada saat pertama kali form ini dibuat atau ketika dijalankan, form ini kan muncul, artinya objek dari form ini dibuat. Berarti ada yang namanya apa ini? Konstruktor dari kelas form utama ini. Form utama kan objeknya ini ya. Konstruktor kan akan langsung dieksekusi apabila objeknya dibuat ya. Membuatnya di mana? Nah, ini di kelas program. Di kelas program, ketika program pertama kali berjalan, melakukan apa? Ini run, menjalankan apa?
new form utama, artinya membuat objek baru dari kelas form utama. Kelas form utama itu ini. Kalau secara visualnya dilihat seperti ini. Ya. Jadi membuat objek dari kelas ini. Form utama dari mana? Dari sini sampai bawah sampai akhir, ya. Oke. Supaya status login ini kita buat menjadi false, maka secara default ya, artinya ketika form ini pertama kali dibuat atau dimunculkan form ini, sama saja ketika form ini dibuat objeknya, maka status login kita setting menjadi false. Jadi di sini di form utama, di konstruktornya ini kan sama saja metode tapi dieksekusinya secara otomatis ketika kelas ini dibuat objeknya, ya. Oke, kita buat apa ini? Status login sama dengan false. Nah, jadi ketika metode ini kelas ini pertama kali dibuat objeknya atau dimunculkan formnya, itu status loginnya itu selalu dalam kondisi atau statusnya adalah false, ya, nilainya false. Oke, ketika ini nilainya false, maka kita perlu melakukan pengaturan supaya menu-menu yang ini kondisinya disable, ya. Nah, kita buat nanti ada yang namanya metode set menu, ya. Oke, private void set menu. Ini untuk setting menu gitu aja, ya. Intinya gitu. Isinya apa? Nah, isinya adalah pada objek yang sekarang aktif, form yang sekarang aktif, ya. Kemudian login toolstrip menu item itu bisa dicek di sini namanya apa, ya. Nah, ini login, klik aja di sini. Ini kan login toolstrip menu item. Kalau yang ini berarti logout toolstrip menu item. Kalau yang ini master berarti master data. Nah, ini transaksi kan gitu, ya. Nama-nama ini kita akses, ya. Dot enabled sama dengan, kalau loginnya berarti apa? Sorry, saya ulangi. Ini saya bikin kondisional dulu. Jika, nah gini ya, status login. Nah, gini ya, artinya ini artinya gimana? Kok if status login jika status loginnya true? Lalu bagaimana kalau misalnya kita menginginkan jika false? Berarti begini. Nah, kebalikannya ini kan not, ya. Oke, saya besarkan sedikit. Ini kan artinya not, tanda pentung, ya, tanda seru. Tanda seru status login artinya not status login. Nah, status loginnya ini bernilai true atau false. Kalau di sini bernilai true, dibeginikan berarti jika false, kan begitu. Tapi jika begini artinya jika true, jika status login bernilai true. Nah, artinya kan posisi login sedang aktif, ya, artinya sudah login. Artinya ketika sudah login, maka login toolstrip menu item dot, sorry, depannya kita kasih this-nya dulu, dot enabled sama dengan false, ya. Kenapa kok false? Logikanya begini, kalau ini sudah dalam kondisi login, ketika diklik akun, maka menu loginnya juga harus false, harus tidak bisa diklik, harus disable. Sudah dalam kondisi login kok. Nah, kan gitu kan. Oke. Kemudian yang lain, misalnya this dot logout, logoutnya disetting menjadi true. Kenapa? Karena kan sekarang dalam kondisi login, ya kan. Berarti logoutnya true. Kemudian berikutnya this dot master data menu item dot enabled sama dengan false lagi.
Kenapa? Kondisi login ya, berarti true. Nah, ya kan, kondisi status loginnya true. Kemudian yang berikutnya, this dot transaksinya dot enabled sama dengan true juga. Jadi kalau statusnya sedang login, maka true semua kecuali login ya. Jadi ketika statusnya sudah login, login saja yang disable, yang lain enable, yang ini enable, artinya bisa diklik kan gitu kan, aktif menunya, menu ininya aktif ya. Oke, kita buat seperti itu. Oke, tapi selain kondisi ini, artinya kan jika kondisinya sedang tidak login atau belum login ya kan, berarti kita pakai else. Kan kondisinya kan cuma dua macam kan. Kalau kondisi loginnya false, maka kalau kondisi loginnya true, maka lakukan ini. Tapi kalau false, lakukan yang else-nya ya. Supaya cepat, kita kopikan saja ya. Berarti kalau kondisi loginnya sedang false, maka artinya belum login ya, maka menu loginnya ini kita jadikan true, yang lain kita jadikan false ya. Kan belum login ya, jadi menu-menu yang lain tidak aktif. Nah, begini. Oke. Jadi ketika pertama kali dimunculkan form ini ya kan, selain menyeting variabel status login, juga memanggil metode yang barusan kita buat ini, yaitu metode set menu. Nah, gini ya. Di setting status loginnya ketika baru pertama kali dibuat objeknya, ketika baru pertama kali dibangun, ketika pertama kali aplikasinya dijalankan, status loginnya setting false. Ketika sudah di setting false, panggilkan metode set menu untuk nyeting mana saja yang disable, mana yang menu yang enable, begitu ya. Coba kita belum bisa mencoba karena kita belum membuat form login ya. Oke, kemudian begini, ketika kita ini dijalankan, ketika kita misalnya klik menu data barang ya kan, berarti yang muncul kan menu data barang ya, yang muncul menu data barang. Kemudian form utamanya ketutup ya, yang aktif adalah menu data barang. Ketika menu data barang di close, maka yang aktif kan menu form utamanya lagi ya, menu utamanya lagi ya. Ketika menu data barang di close, form data barang di close, maka yang aktif kan form utama lagi. Berarti ada form activated ya. Ketika form ini aktif lagi, diaktifkan lagi, memanggil menu ini lagi, memanggil metode set menu lagi ya. Jadi kita buat di sini event activated. Nah, isinya apa? Kayak kalau kita pindah ke atas bisa, boleh. Nah, ya kita cut, kita pindahkan di bawahnya set menu sini, paste. Nah ya, form utama activated memanggil set menu. Jadi ketika formnya aktif lagi, itu memanggil menu set menu, memanggil metode set menu, ngecek jika status loginnya masih true atau masih loginnya masih berlaku, maka lakukan ini. Menu apa saja yang enable, menu apa saja yang disable. Tapi kalau sebaliknya loginnya sudah tidak berlaku atau sudah logout, maka lakukan ini. Menu apa yang enable, menu apa yang disable ya, seperti itu. Kemudian setelah kita buat ini, kita buat satu form login ya. Oke, kita buat satu form login, add Windows form. Namanya form login. Oke. Nah, loginnya kita buat seperti
layaknya login saja lah ya. Kita bikin form login. Ini untuk teksnya. Kemudian seperti biasa kita kasih captionnya untuk di atas login. Kemudian ini untuk keterangan username, password, kemudian text fieldnya kita masukkan text box ya. Ini untuk username-nya, ini untuk passwordnya. Kemudian kita tambahkan button. Ini untuk button batal, ini untuk button OK ya. Cukup seperti ini saja. Menu ini dimunculkan ketika pertama kali muncul, posisinya adalah center parent, jadi di tengah-tengah induknya yaitu form utama ya. Oke, kita atur di sini untuk teksnya login. Formnya kita atur, fontnya agak dibesarkan, kemudian bold. Nah, mungkin begini, kira-kira di tengah ya. Nah, kemudian yang ini teksnya kita ganti, username boleh, nama pengguna boleh ya, terserah. Ini password atau kata sandi juga boleh. Ini diatur posisinya supaya lebih rapi. Nah, kalau misalnya ini mau dipanjangkan, seleksi semuanya. Nah, kita buat seperti ini. Oke, ini kita atur namanya adalah txt user, txt user. Kemudian ini namanya txt pass. Oke ya. Kemudian yang ini namanya button batal ya, yang ini namanya button login. Oke ya, ini saya ganti teksnya login, yang ini batal. Oke, kira-kira begini. Mungkin saya pendekkan lagi. Nah, begini ya. Oke, kalau batal ya sederhana saja. Berarti gimana ya, this dot close, udah gitu aja, selesai. Artinya kan nutup lagi ya. Oke, coba kita di form utamanya yang ini kita lakukan gini, login. Nah ya, tambahkan ya di sini login. Berarti kita melakukan apa? Form login flog sama dengan new form login, kemudian flog dot show dialog. Nah, oke, kita coba. Ya, nah ini kan posisinya nggak bisa diklik karena sudah di disable. Kenapa? Karena tadi ketika pertama kali dibuat, otomatis kan memanggil metode apa? Ini setting status loginnya jadi false, kemudian memanggil metode set menu. Set menunya gimana? Oh, status loginnya false, berarti yang dikerjakan ini, lakukan ini. Yang true hanya yang loginnya saja, yang lain false semuanya. Coba, termasuk logout kan false. Ketika login diklik maka memanggil yang tadi, menu loginnya. Nah, ini form loginnya. Ketika batal kan this dot close, sudah close lagi. Nah, gitu kan. Oke ya, sudah berhasil untuk yang close nya. Kemudian
apa namanya, kita yang terakhir adalah atur yang ini, tombol loginnya ya. Nah, di sini kita akan cek. Nah, berarti kita akan gunakan database yang tadi kita buat ini. Di login kan tadi kan ada username, ada password ya. Semuanya varchar, kita buat maksimal 15 karakter ya. Kita isikan username-nya admin, passwordnya juga admin. Oh ya, sedikit saya lupa di sini di bagian ini passwordnya, supaya dia nggak kelihatan, maka kita gunakan tipe ininya. Nah, ini di sini password karakternya kita kasih, misalnya kita pakai bintang. Nah, ya. Oke. Kemudian enter ya, enter saja. Jadi nanti kita coba coba kita ketik di sini. Nah, kan sudah pakai bintang ya. Anda bisa merubahnya dengan yang lain boleh ya. Oke. Kita atur tadi di login ya, di sini button login. Kita akan membuat supaya ketika tombol login ini diklik ya, ketika tombol login ini diklik, maka dia akan ngecek ke database ya. Jadi kita pertama bikin string user, itu isinya adalah dari ini kan tadi kan kita bikin txt user dan txt pass ya. Oke, sama dengan txt user dot text ya. Kemudian string pass sama dengan txt pass dot text. Oke, kita sudah ngambil, kita sudah punya variabel user dan pass. Kemudian seperti biasa kita gunakan MySQL connection, MySQL connection, langsung saja diketik saja MySQL connection, namanya kita buat con sama dengan new MySQL connection. Langsung saja seperti biasa di sini kita bikin servernya sama dengan localhost, kemudian untuk portnya kita buat 3306, kemudian user ID-nya kita bikin root, kemudian apa namanya, password ya. Password kita karena nggak pakai, kosongkan saja. Kemudian nama database-nya kita atur sesuai dengan database kita, yaitu toko. Nah, begini. Oke, di sini kita tinggal klik saja, kita using MySQL data client-nya. Oke. Kemudian koneksinya kita sudah bikin, kita buka koneksinya. Kemudian supaya nggak lupa con.close. Namun sebelum di close, kita melakukan sesuatu di dalamnya, yaitu kita bikin MySQL command namanya cmd sama dengan new MySQL command ya. Kemudian setelah kita bikin cmd dari kelas MySQL command, nah cmd yang barusan kita buat connectionnya itu ke koneksi yang kita barusan juga buat, nah namanya con. Kemudian cmd atau MySQL command yang kita buat itu comment type-nya, tipe komennya itu, comment type-nya sama dengan kita ubah comment type dot text ya.
Kemudian karena kita sudah tentukan comment type-nya text, maka cmd.comment text-nya kita atur. Kita lakukan query select all from, nama tabelnya berarti login ya, where username sama dengan berarti sama dengan user yang ini ya, user ya kan, and nah jadi harus sama usernya ini dan passwordnya ini ya kan. Password sama dengan passwordnya. Nah, ya yang diselekkan ini, dicari ada enggak user yang gini gitu kan ya. Jadi cari user yang cari di tabel login yang nama usernya ini dan nama passwordnya ini, begitu ya. Oke, kita cari, kemudian kita coba baca, kita bikin reader ya, kita bikin MySQL data reader, namanya misalnya oke lah kita kasih reader sama dengan komen yang tadi kita buat dot execute reader. Nah ya, dieksekusi kemudian dibaca, kemudian kita kan ini kan baru bikin ya, readernya isinya ini ya, kemudian reader dot read, nah, kita baca isinya. Nah ya, kita baca, kemudian kita bikin kondisional begini, jika reader ketika dia baca dot hash rows ya, dia memiliki baris. Jadi kalau datanya ada, datanya ketemu sesuai dengan ini, cari di tabel login dengan nama user ini, nama passwordnya ini kan, begitu kan. Jika ketemu, jika ada datanya, jika ada baris datanya ya kan, maka kita lakukan apa? Jika ada datanya, maka kan kita mencari ini ya, sebetulnya di sini selesai. Oh, berarti login diterima gitu kan. Nah, kita bisa saja di sini memberikan validasi lagi. Sebetulnya di sini kalau datanya ada, sudah pasti, berarti user dengan nama user ini dan password ini ada di tabel login. Nah, tapi kita bisa juga memberikan pengaman ganda di sini jika ya kan, kita bikin kondisional lagi. Jika ya reader dot get string ya, di sini kan cuma ada dua kolom kan tadi kan ya, kolom username dan password, berarti kolom 0 kolom 1 kan gitu indeksnya ya. Get string pada indeks ke 0 ya kan, dot to string kita amankan itu sama dengan user ya kan. Ini tutup kurungnya saya di depan bikin double ya, jadi ini baru tutupnya yang tengah ini kan. Oke, kemudian dan, nah kita bikin pakai dan, samakan ini dari sini ke sini. Nah, saya copy saja. Reader get string berarti indeks ke 0 kan username, indeks ke 1 itu berarti sama dengan paste ya kan. Kita cek lagi, tutup kurung yang paling depan kan belum ya kan. Oke, ini kan. Oke, jika ini memang benar, maka ya koneksinya kita close dulu, connection dot close, close nya di sini saya pindahkan ke sini, connection dot close. Kemudian kita melakukan apa di sini, kita atur bool, kita bikin variabel
ya, STS login sama dengan true, karena kan ini kan oh ternyata benar, oh ya kan gitu kan. Kita bikin variabel ini, kemudian kita atur di form utama. Di form utama kan kita bikin variabel ini status login boolean tipenya public, artinya kita bisa mengaksesnya dari luar kelas ya. Kemudian oh ya, ini apa namanya, kita buat ini static. Oke, kenapa? Supaya pengaksesannya bisa melalui kelasnya, tidak perlu membuat objeknya ya. Contohnya yang membuat objeknya kan yang ini, yang misalnya tadi ini. Nah ini kan melalui instance objeknya nama variabel ini ya kan. Oke, new objek ini disimpan dalam variabel ini. Nah, melalui variabelnya memanggil metodenya, memanggil variabelnya kan gitu ya. Jadi di sini kita bikin statik. Nah, cara manggilnya gimana? Bolak-balik saya sudah sering menyampaikan kalau statik itu pemanggilannya melalui kelasnya. Kelasnya kan form utama ya kan. Form utama dot status login ya kan. Di sini kan form utama ada variabel status login tapi tipenya statik. Jadi pemanggilannya melalui kelasnya ya. Status login isinya sama dengan STS login. Jadi sama saja kita merubah sebetulnya ya. Kalau tanpa ini langsung saja di sini status login sama dengan true gitu aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, langsung di sini true begitu ya. Oke. Jadi karena di sini nilainya sudah true ya kan? Mana nilai ininya sudah true, status loginnya, maka set menu nanti kita akan panggil lagi. Makanya ketika formnya aktif maka memanggil ini ya kan. Oke, kan ketika ini login kan muncul form login ya kan. Oke, ketika loginnya berhasil kan form loginnya nutup lagi, yang aktif apa? Form utama lagi. Berarti form utama ketika aktif memanggil metode set menu lagi. Oh, barusan nilai status loginnya dirubah jadi true, panggil lagi. Oh, berarti nanti status loginnya jadi true, maka yang dijalankan ini. Yang aktif menu apa saja kan gitu kan. Kayak kita coba lagi nanti ya. Oke. Ya, jadi begini. Kemudian kita tampilkan message box misalnya. Setelah begini kita tampilkan message box dot show ya, tampilkan login berhasil ya, misalnya begini aja. Oke, mau dikasih ini ya silakan kasih judul ya. Oke, informasi login berhasil, ini judul message boxnya. Kemudian ketika message boxnya diklik OK, this dot close. Nah begini, jadi message boxnya close, kemudian form loginnya juga close. Ini jika loginnya berhasil. Tapi jika tidak berhasil, maka apa yang terjadi? Else. Di else-nya bagaimana? Di else-nya kita tampilkan ini. Hanya message box-nya saja. Message box.show login gagal. Nah, ya kan? Kemudian txt user dot text kita kosongkan lagi ya kan. Txt pass dot text kita juga kosongkan lagi begini. Kemudian txt user dot focus. Nah artinya kursornya, pointernya langsung berada di txt user lagi ya. Kita coba akun login, kita salahkan. Kalau batal kan nutup tadi ya, sudah ya, klik OK.
koneksi ke database. Nah, mana ini? Kok nggak muncul? Nggak ada message boxnya. Kalau batal nutup. Oke, kita coba lagi. Oke, coba kita lihat lagi. Ketika gagal, maka sorry ya. Oke, berarti ini bukan else-nya yang itu. Nah, di sini begini. Ini kan jelas-jelas tadi kenapa kok nggak ini? Karena kan datanya nggak ketemu dengan user AAA dan seterusnya itu ya. Oke, else-nya di sini. Login gagal ya. Oke, kita jalankan. Oke, login. Klik. Nah, login gagal, informasi judulnya ya. Oke, nah kan kosong lagi, otomatis fokus di sini ya. Oke, jadi saya akan review di sini ya. Jadi kalau loginnya berhasil, koneksinya di close ya kan, status login true ya. Jadi sebetulnya ini nggak ngecek, ini pun sudah aman ya sebetulnya ya. Oke, jadi jika datanya ada, lakukan ini. Jika tidak ketemu dengan query ini, tidak ada username namanya ini dan passwordnya ini kan gitu kan, maka lakukan yang ini ya. Sebetulnya ini seperti ini aja cukup sudah ya. Nah, begini. Nah, ya. Jika datanya ada, query ke sini. Jika datanya ada, maka lakukan ini, ya kan? Jika datanya tidak ada, maka login gagal. Coba jalankan. Akun login AAA, kita login gagal. Oke, kita yang benar. Admin AAA misalnya yang gagal karena harus benar semuanya, user dan passwordnya ya. Admin login berhasil, klik OK. Nah, coba lihat menu yang ini sekarang aktif. Coba lihat menu loginnya menjadi tidak aktif karena sudah berhasil login. Nah, yang dimaksud ini tadi, saya ulangi logout lagi. Logoutnya belum dikasih ya. Oke ya, jadi saya ulangi. Nah, ini kan kalau begini panggil login, kan yang aktif kan menu login, form login ya. Ini aktif nanti kalau ini sudah ditutup ya. Oke, jadi di sini kita kasih admin, kemudian kita klik login, maka kan ini nutup. Yang aktif mana? Form ini kan. Nah, pada saat klik login ini merubah variabel status login yang ada di form utama. Di form utama ini kan ada yang status login yang statik tadi kan. Nah, ini dirubah. Di mana? Dirubahnya di sini nih. Form utamanya merubah ini. Nilainya sama dengan status login. Status login apa? True. Ya kan, jika loginnya berhasil, jika ada data user dan password dengan nama itu. Ya. Nah, kemudian setelah merubah, makanya di sini ketika ada activated, nah formnya activated, maka manggil set menu lagi. Oh, barusan sudah dirubah status loginnya menjadi true, nah, ya kan? Ketika loginnya berhasil, di sini saya klik OK, kan status login menjadi true. Kemudian yang aktif adalah form utama lagi, ya kan? Memanggil set menu lagi. Set menu isinya apa? Ini.
Jika status login true maka lakukan ini, jika false maka lakukan ini. Oh ternyata status loginnya true, maka enable false untuk menu login, yang lain true semuanya ya. Oke, coba klik ya. Login berhasil, menu ini di close, kemudian aktifkan menu form utama lagi. Activated-nya ternyata memanggil metode set menu. Oh, merubah ini jadi true, logoutnya jadi true, loginnya yang jadi false karena statusnya sudah login ya. Oke, kemudian ketika logout ya berarti kita atur lagi ya menu logoutnya di sini, akun logout. Nah berarti apa ini, kita atur status login sama dengan false ya kan, kita jadikan status loginnya false, kemudian panggil menu set menu lagi. Status login ketika tombol logout diklik maka false, panggil set menu. Oh sekarang status loginnya false, berarti ketika set menu dipanggil apa yang dilakukan, lakukan yang ini. Oh yang lain false, yang true hanya menu loginnya saja. Coba jalankan. Login, admin login. Oke, berhasil, semuanya aktif ya. Ketika saya ini kan logout, klik, yang terjadi nah yang lain disable lagi. Kalau misalnya Anda mau tambahkan message box ya silakan ya. Misalnya di sini status login false, kemudian apa namanya, kita munculkan message box, message box dot show. Berarti di sini Anda telah log out ya. Kemudian di sini informasi judulnya. Oke, mau dikasih icon, kasih apa, di materi-materi sebelumnya Anda sudah belajar tentang itu ya. Oke, jalankan. Coba kita sekali lagi demonstrasikan. Admin login berhasil ya kan, aktif semuanya. Kita log out, Anda telah log out. Oke, nah ini yang aktif hanya login saja ya, yang lain nggak bisa. Oke, mungkin itu sedikit tambahan terkait dengan membuat apa namanya, validasi login sederhana untuk aplikasi berbasis Windows atau Windows Form ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.